Sejumlah warga yang mengaku aliansi masyarakat Parung Panjang melakukan protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait penutupan sementara penambangan di wilayah Parung Panjang. Mohon kepada Bapak Bupati dan Bapak KDM, Gubernur kita Jawa Barat, Gubernur Batur, mohon jangan sampai tertutup perusahaan, khususnya dari Rupin, Lotus, Musika, Warindo, dan sebagainya. Saya mohon kami sebagai warga masyarakat dan sekitarnya. KDM hanya tahu dari medsos. KDM adalah gubernur konten. Betul. Kata media. Saya menantang debat dengan KDM. KDM menegaskan, kebijakan tersebut dikeluarkan bukan tanpa alasan, melainkan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan perbaikan jalan di wilayah Parung Panjang. Kebijakan tersebut pun memiliki alasan mendasar lain, yakni terkait dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Walau demikian, aksi protes tetap dilakukan oleh beberapa pihak terkait yang merasa terdampak atas penutupan sementara tambang tersebut. Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rupin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Denjo, menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istrinya, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya. Ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa, kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi sebagai gubernur harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Salam untuk semuanya. Semoga kita menyadari, berusaha, harus menjaga keberkahan hidup, harus menjaga kepentingan orang lain. Jangan hanya kita yang bahagia. Untuk itu, mari kita duduk bersama, merumuskan pembangunan yang berkeadilan, yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas, memperhatikan pembangunan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia, Jawa Barat bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan datang. Namun kebijakan yang sudah ditetapkan oleh gubernur tidak dapat dibatalkan begitu saja, karena ini menyangkut masa depan Parung Panjang.
Lantas bagaimana kondisi saat ini pasca ditutup sementara proses penambangan di wilayah Parung Panjang? Berikut adalah kondisi terkini wilayah Parung Panjang. Menurut hasil pantauan di lapangan, dampak yang ditimbulkan pasca ditutup sementara penambangan sangat memberikan hasil signifikan terhadap arus lalu lintas di wilayah tersebut. Pertama, sebelum ada penutupan, untuk kendaraan itu luar biasa, sangat padat. Jadi terkait masalah angkutan tambang itu benar-benar masyarakat sedikit terganggu, sangat terganggu. Meskipun ada jam operasional, yaitu Perbup nomor 56 tahun 2003, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada semuanya berdampak, apalagi dengan adanya kegiatan pelaksanaan untuk perbaikan jalan 5,6 kilo. Itu mengakibatkan stag di Parung Panjang. Nah, setelah adanya SK untuk surat keputusan dari Pak Gubernur tanggal 25, alhamdulillah sekarang semuanya bisa dilihat sendiri, aman, lancar, dan terkendali. Alhamdulillah bisa luar biasa dengan adanya penutupan tambang itu. Jika demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur KDM memberikan hasil nyata bagi infrastruktur jalan di Parung Panjang. Ya, menurut Abi sih sebagai seorang supir, Bapak, sama orang berjalan KBN lah seiringan gitu Pak. Ya memang solusinya ya dibuka kembali lah gitu. Terus misalkan tidak mengganggu beban jalan ya tolong perhatikan ya memang tadi saya kira muatan berlebih atau dikurangan. Bila perlu eta dipotong eta bak supaya jalan ieu awet, pengurangan muatan beban jalan supaya awet. Lamun kesehatan mah itu kan cari solusina. Nu tadina 40 ton muatan bisa jadi 20 apa 30 ton gitu kan supaya awet jalan. Nu tadina 12 ton bisa jadi 8 ton, 9 ton paling berat. Kan solusi ti Abi sorangan sebagai seorang supir gitu. Namun tetap saja, ada beberapa pihak yang tidak menerima keputusan tersebut, terlebih bagi mereka yang merupakan bagian dari proyek penambangan.